selamat datang di channelnya Ate Atim. Kali ini saya akan memberikan sebuah ilmu bagaimana caranya merintis usaha kecil. Jadi usahanya itu sudah ada tapi kecil. Merubah usaha kecil menjadi besar, menjadi hebat. Oke? Nanti akan saya bahas tentang ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, channel ini memberikan ilmu, hiburan, dan bisnis. Jadi tolong ya like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Anda harus niat pengen dulu. Anda usaha Anda tuh pengen besar dulu, niatkan dulu Anda kepengen nggak gitu. Kalau Anda udah kepengen, nah itu baru bisa diproses nanti ke depannya. Kepengen dulu dan Anda yakinkan dulu usaha Anda tuh pengen besar gitu. Karena kalau nggak cuman kepengen tapi nggak yakin, itu juga akan gagal nanti. Dan Anda harus terus optimis. Dan keyakinan ini atau rasa optimis ini harus bisa Anda ciptakan, jangan hanya sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, minimal 5 tahun, itu paling parah 5 tahun ya. Setidaknya ada 10 tahun bisa optimis dan yakin di perjalanannya untuk membesarkan usaha. Itu yakinkan dulu, Anda harus siap dulu 10 tahun, Anda harus berjuang untuk membesarkan usaha ini. Karena apa? Karena usaha kecil menuju untuk menjadi usaha besar itu tidak instan. Itu tentunya memerlukan waktu. Dan waktu itu ya minimal 5 tahun, ya sedangnya itu 10 tahun. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya usaha kecil menjadi besar? Jadi yang kedua ini konsepnya, kita dari pendapatan kecil, usaha kecil kan pendapatannya kecil. Otomatis kalau kita perdalami dan kita rasakan sehari-harinya, itu selalu tidak cukup gitu. Bahkan sampai kapanpun masalah uang itu selalu tidak cukup. Apalagi usaha kecil, mana cukup. Nah, di sini konsep Anda harus bisa menyisihkan, harus bisa menabung. Mau gak mau harus mau nabung. Terserah Anda mau nabung di mana, di bank atau di mana. Tapi saya rekomendasikan, saya sarankan kalau mau menabung Anda di emas gitu ya. Di emas batangan tentunya. Karena apa? Nggak di bank. Karena di bank itu ada nilai inflasinya. Kalau Anda nabung ada inflasinya. Tapi kalau di emas itu per tahunnya selalu naik dan naik. Oke? Dan kenapa di emas? Di emas juga sama seperti di bank. Kapanpun kita bisa mencairkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Anda punya dana dari hasil tabungan tersebut, Anda harus lakukan join bisnis relasi. Dalam arti Anda harus keluar mencari partner yang satu misi, satu visi, satu tujuan dan yang senada dan seirama seperti itu. Kenapa? Karena dengan untuk mengembangkan usaha besar tidak mungkin kita bisa sendirian, nggak mungkin, harus memerlukan banyak orang, banyak relasi. Oke? Nah, setelah ada relasi gitu, dan jadikan pemikiran itu rubah, jadikan aset adalah prioritas. Jadi kalau punya uang ke aset, kita ngumpulin lagi uang ke aset, ngumpulin uang lagi ke aset. Aset di sini adalah membangun perusahaan. Aset di sini ada dua. Yang pertama ada aset perusahaan, yang kedua adalah aset pegawai atau pekerja. Yang mana kedua ini, perusahaan dan pegawai ini adalah saling keterikatan. Gak mungkin terciptanya jalannya satu perusahaan tanpa ada pekerja. Jadi pekerja itu adalah jadikan sebagai aset. Oke? Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, setelah kita ada sedikit cabang, 2 atau 3 atau 5 cabang, nah jadikan kita untuk penempatan kepala cabang. Jadi katakan di kota Salatiga Mas Udin yang megang, katakan di kota Semarang si B misalnya yang megang, dan lain sebagainya. Terus
Jadi kita terus berkembang dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah konsep dan trik menurut saya pribadi gimana caranya usahanya yang tadinya kecil menjadi besar ya, seperti itulah. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya Atea. Oke, terima kasih.